Waktu pendaftarannya itu dibuka dari mulai tanggal 4 April, cuman kemarin ada petunjuk bahwa diperpanjang sampai dengan tanggal 17 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo Sobat Polri, kembali lagi saya Brigpol Ayu dengan sangat senang sekali menyapa Sobat Polri yang ada di rumah. Kembali kita dalam podcast Biro SDM Polda Sulsel. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 yang saat ini Sobat Polri ketahui bahwa telah dibuka pendaftarannya. Saat ini ada bersama-sama dengan kita semua Bapak Kombes Pol Denny Yonoputro, SIK MSI. Beliau adalah Karo SDM Polda Sulawesi Selatan. Mari Sobat Polri bersama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Polri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan baik. Mohon izin Bapak, bisa dijelaskan? Saya baca tadi penerimaan terpadu Bapak. Mohon izin untuk terpadu sendiri, bisa dijelaskan Bapak untuk terpadu itu bagaimana Bapak? Ya, baik, terima kasih Sobat Polri sekalian. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan penjelasan terkait dengan penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2023. Dikatakan terpadu di sini bahwa di sini ada beberapa rangkaian kegiatan. Ya, mulai dari pembentukan perwira sampai bintara dan tamtama. Artinya di sini ada Akpol, ada Bintara, dan ada Tamtama yang dilaksanakan secara bersamaan. Ya, itulah makanya disebut bahwa ada penerimaan anggota Polri terpadu. Jadi masyarakat di sini diberikan peluang mau masuk ke Akpol silakan sesuai dengan persyaratan atau ke Bintara maupun ke Tamtama. Itu yang dikatakan penerimaan anggota Polri secara terpadu. Ya. Izin Bapak, tadi ada Akpol, Bintara, dan Tamtama Bapak. Ya. Untuk waktu dan tempat pendaftaran Bapak dan beserta persyaratan khusus Bapak, apakah ada persyaratan khusus di antara ketiganya Bapak? Iya, jadi kalau tempat ya, kita ini kan bahwa tempat itu kita bukan di Pabandrim ya. Di masing-masing Pabandrim yang ada di Sulawesi Selatan, ini ada 24 Pabandrim yang tersebar, mereka menerima pendaftaran baik Akpol, Bintara, dan Tamtama. Ya, jadi semuanya ada di Pabandrim. Kemudian waktu pendaftarannya itu dibuka dari mulai tanggal 4 April, cuman kemarin ada petunjuk bahwa diperpanjang sampai dengan tanggal 17 April. Jadi Sobat Polri sekalian, yang tadinya semula tanggal 14 ini diperpanjang sampai dengan tanggal 17 dengan pertimbangan bisa menambah animo yang untuk yang mendaftar. Begitu. Kalau untuk persyaratan sudah ada tertuang semuanya ya di masing-masing Pabandrim. Jadi silakan, ada ketentuan-ketentuan yang memang dipersyaratkan untuk Akpol, untuk Bintara, dan untuk Tamtama. Itu ada bagian-bagiannya, termasuk misalnya untuk Bintara itu ada yang Bakomsus dan ada Bintara yang berasal dari sumber sarjana. Ada yang D3 maupun ada yang S1 dengan batasan umur yang sudah ditentukan. Nah, silakan nanti Sobat Polri semua yang ingin mendaftarkan putra putrinya bisa melihat di daftar pendaftaran tersebut. Kalau nanti ini
di Pabanrim itu ada ketentuannya. Siap. Siap. Izin Bapak, semisal di saat mendaftar ada mungkin pertanyaan ataupun keluhan-keluhan, apakah ada hotline pengaduan Bapak untuk penerimaan ini? Mohon izin. Ya, jadi memang kita sudah tentukan untuk hotline yang ada kalau secara terpusat itu ada, ya. Secara terpusat dari Mabes itu ada di ketentuannya itu untuk hotline-nya. Cuman ini yang untuk yang terpusat ya. Tapi kita juga ada hotline yang ditentukan di Polda Sulawesi Selatan apabila ada keberatan atau pengaduan untuk hotline-nya itu. Jadi kalau yang terpusat memang di 0853 7376 0016. Tetapi untuk Polda Sulawesi Selatan itu ada hotline yang kita sudah siapkan, itu di 0821 9452 4213, dan juga ada aplikasi WBS, Whistleblower System. Itu sudah ada di situ. Apabila Sobat Polri ada yang merasa keluhan pada saat pendaftaran, silahkan membuatkan pengaduan penerimaan yang ada di situ. Siap. Seperti itu. Izin Bapak, jadi nomor tersebut adalah nomor WA Pak, betul? Iya, Siap. itu yang tadi saya sampaikan adalah nomor WA. Termasuk ada satu aplikasi ya yang memang sudah tersistem sudah lama. Itu bisa di situ ada kolom pendaftar kolom keluhannya itu bisa dituangkan sehingga kita bisa saling mengawasi. Siap, izin Bapak. Saya juga ada pertanyaan Bapak, izin untuk bagaimana itu prinsip betah Bapak yang bebas KKN dalam penerimaan terpadu ini? Ya, betah ini kan singkatannya. Jadi betah ini adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya bahwa di sini pada saat penerimaan kita memang tidak sama sekali dipungut biaya dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi kalau ada Sobat Polri yang coba-coba mengaku bahwa ada yang bisa meloloskan itu adalah bohong. Siap. Karena semua kembali lagi kepada diri masing-masing. Jadi kalau ada yang memberikan janji-janji itu sebenarnya itu tidak benar. Karena memang setiap peserta itu harus sudah mempersiapkan diri, baik secara fisik, kemudian juga secara akademik, itu harus sudah mempersiapkan diri, termasuk juga dengan kesehatannya. Siap. Ya, itu ada batas, ada kriteria atau ketentuan yang memang mengatur semuanya. Siap. Terima kasih Bapak. Izin Bapak, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya di komentar-komentar medsos Bapak, izin. Ada Sobat Polri yang bertanya begini Bapak, kenapa sih saya harus jadi anggota Polri? Bisa Bapak jelaskan Bapak? Kenapa saya harus menjadi anggota Polri? Biasanya pertanyaan yang jawaban yang klasik adalah mengabdi untuk nusa dan bangsa, gitu kan. Itu memang suatu panggilan ya. Kenapa? Artinya ketika kita mau menentukan hidup itu pasti melihat saya cocoknya di mana. Nah, seperti itu. Mungkin dari situ bisa menjadikan patokan kenapa saya ingin menjadi anggota Polri. Tapi biasanya orang yang ingin bergabung menjadi anggota Polri jawabannya pasti ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa. Siap, itu Mbak ininya gitu. Siap, izin Bapak, yang terakhir, apakah ada pesan-pesan untuk Sobat Polri mengenai penerimaan ini Bapak? Ya, jadi kalau pesan-pesan bahwa silakan untuk adik-adik Sobat Polri sekalian, bagi yang mendaftarkan menjadi atau bergabung dengan kami, ya, silakan mendaftar di Pabanrim masing-masing dengan ketentuan yang sudah ditentukan sesuai dengan persyaratan, baik yang ingin masuk Akpol, masuk Bintara, ataupun masuk Tamtama, ya.
kemudian juga mempersiapkan diri di situ. Jangan percaya bahwa ada yang bisa meloloskan. Yakinlah dengan diri sendiri, kemudian persiapkan ya dirinya sendiri dengan baik kesehatan, kemudian fisik, kemudian juga akademik. Ya, jadi untuk melihatnya juga kita sudah mensosialisasikan di masing-masing Pabanrim, artinya Pabanrim itu di Polres ya. Ada 24 Pabanrim yang sudah kita siapkan, di situ bisa melihat. Mendaftarnya pun secara online, jadi ada kriterianya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, untuk Akpol, untuk Bintara pun ada ketentuannya, kemudian Tamtama pun ada ketentuan yang memang diberikan. Jadwalnya pun sudah ada. Ya. Dan perlu diingat bahwa untuk kuota Akpol pendidikan itu jumlahnya 175 secara keseluruhan se-Indonesia. Prianya 150 dan wanitanya 25. Sementara untuk Bintaranya ini yang teralokasi seluruh Indonesia itu diberikan jumlah 11.531. Dibagi dengan beberapa, ada yang PTU seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kemudian ada yang Bakomsus, ada yang Brimob, dan ada yang Polair, pria dan wanita. Kemudian yang Tamtama juga ada 1.601, itu khusus Tamtama Brimob dan Tamtama Polair. Untuk Bukadik masing-masing pendidikan itu beda-beda. Untuk Akpol 2 Agustus, untuk Bintara 25 Juli, termasuk Tamtama juga 25 Juli. Tempatnya pasti beda, yang satu di Semarang, yang Bintara dan Tamtama ini sesuai dengan SPN atau Pusdik, termasuk Sepolwan. Untuk yang Tamtama, Brimob dan Pusdik Polair. Ya. Kamami anjorong angkul ya, kubatu mangeri kate ngaseng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak untuk informasi yang sangat bermanfaat ini. Ayo Sobat Polri, segera daftarkan diri kalian. Salam presisi.